Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Tantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Jamin. Dari mukanya ya pelangap-pelongo begitu. Gampang bacanya kok. Selamat pagi, Mas Butet. Gimana 2 hari ini? Ternyata apa yang diucapkan Mas Butet soal bagaimana seorang profesor membantai seorang anak dalam tanda kutip kemarin sore ternyata tidak terbukti. Masya Allah, perdebatan Mahfud MD Muhaimin tidak paham apa yang dimaksudkan Mas Gibran yang terhormat. Dia mengatakan peningkatan pajak. Mahfud dan Muhaimin mengatakan sudah jelas meresahkan masyarakat meningkatkan pajak. Ketika lo underestimate orang lain, ternyata di luar ekspektasi lo. Lucu, ngakak guys. Ada salah satu politikus yang benar-benar underestimate Gibran tentang pengalaman, perbandingan antara pengalaman yang sudah puluhan tahun dengan yang 2 tahun. Dan serius ya, cara dia ngomong itu benar-benar merendahkan banget. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait dengan debat cawapres baru-baru ini. Namun sebelum debat cawapres itu berlangsung, ada seorang budayawan yang bernama Butet sangat meragukan kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Bahkan dengan nada culas dan sinisnya, beliau mengatakan bahwa seorang anak yang berusia 35 tahun harus berhadapan dengan seorang profesor doktor. Dan dalam ramalannya bahwa anak ingusan tersebut atau Mas Gibran bakal diinjak atau dihabisin oleh Profesor Mahfud MD dan juga Cak Imin. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa hasilnya di luar dugaan. Bahkan Mas Gibran tampil memukau dan luar biasa, dan bahkan bisa membantai 2 tokoh besar nasional, yakni profesor dan juga seorang ketum partai. Pertanyaannya, kemanakah Pak Butet sekarang? Apa responnya? Apa reaksinya? Dan dalam video ini kita akan mereview kembali pernyataan Butet yang sangat meragukan kemampuan Gibran, dan juga respon atau reaksi dari para netizen atas video dari Mas Butet tersebut. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya. Ayo, mari kita saksikan video selengkapnya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Nah, itu saudara sekalian, bagaimana seorang Butet yang sangat meragukan kemampuan Gibran, di mana dia mengatakan bahwa ia sangat merindukan bagaimana menyaksikan seorang anak yang berusia 35 tahun harus berhadapan dengan Profesor Mahfud MD, dan dia mengatakan perdebatan itu akan menjadi perdebatan terbaik sepanjang sejarah Indonesia ini. Sungguh luar biasa bentuk ya kurang ketidaksukaan dari Butet ini terhadap Mas Gibran sebenarnya, dan dia sangat meragukan Mas Gibran. Ya, Mas Butet kita ketahui bahwa sebagai seorang budayawan, namun pada akhirnya kita melihat bagaimana statementnya yang sangat meragukan anak-anak muda. Bukankah anak muda adalah generasi penerus? Anda boleh orang tua yang hebat, tetapi ada saatnya kamu akan parkir dan akan dilanjutkan estafet itu kepada kaum muda. Tetapi justru seorang budayawan yang
ya boleh dikatakan sangat mendiskreditkan orang-orang muda. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu Maha tahu, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan itu terjadi pada debat cawapres baru-baru ini. Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Jamin. Dari mukanya ya pelongo begitu. Gampang bacanya kok. Aduh, anak SMA aja tahu kalau dia bohong. Pelongo apalagi, ya maaf aja, gue sih bukan ilmuwan, tapi gue belajar beginian malu, goblok bener gitu bohongnya. Jadi udahlah, kan hukumnya simpel. Kualitas berbohong seseorang berbanding lurus dengan kualitas kecerdasan orang itu. Jadi IQ-nya ya. Jadi kalau kecerdasan intelektualnya jongkok, ya bohongnya juga jongkok. Kualitas bohongnya jongkok. Ini kan kualitas bohongnya jongkok. Gue mah ketawa lihat mukanya aja, ada muka pelongo begitu. Ya bapaknya nggak berubah lah. Bahkan bertambah gile karena dianggap orang mendiamkan. Udah korupsi, kolusi, terakhir nepotisme, semuanya terbuka dan tanpa, ya nggak heran lagi lah. Kok nggak malu ya? Orang urat malunya udah putus. Mana punya urat malu? Orang yang karakternya kayak begitu mana punya urat malu? Jadi ya nurun ke anaknya. Itulah warisan yang diberikan si bapak. Nurun lagi ke anak yang paling kecil, yang namanya Kaisang. Saat jadi ketua partai, anak kemarin sore, apa nggak ada kriteria? Orang jadi memimpin ketua partai, udah kriteria apa track record dia sebagai pernah memimpin? Tapi kan anak presiden, kalau kriteria anak presiden, silakan yang PSI dibangun untuk itu barangkali. Dan saya nggak ngerti, ada teman saya mewakili PSI, saya cuma bilang, lu nggak malu, lu nggak gerah. Kalau partai lu itu di orangnya kayak begini, ketuanya gimana sih? Lu ikut gabung di situ. Jadi udahlah, ya. Kualitas berpikir dengan nilai-nilainya, transaksionalnya selalu sangat keras, kuat, menunjukkan yang penting kan gue dapet. Nah, ya, silakan mau diapain. Urusan lo gue nggak ikut-ikutan. Baik sahabat sekalian, selain Mas Butet, ada juga orang tua yang satu ini yang sangat-sangat meragukan kemampuan Gibran, bahkan bukan lagi meragukan, tetapi sudah sampai tingkat yang sudah kurang bagus ya, kata kalimat yang kita dengar tadi, bahwa Gibran itu isi otaknya bisa dilihat dari mukanya. Katanya mukanya pelongo dan lain sebagainya. Dan ya, yang dia ragukan bahwa mahasiswa mengajaknya debat pun dia tidak mau, itu karena bisa diukur sejauh mana isi otaknya. Dan apakah benar isi otak Mas Gibran seperti yang diragukan orang tua yang satu ini? Ini orang tua harusnya bisa memberikan ya dorongan, bukan sebaliknya. Tetapi kenyataannya orang tua ini mungkin pernah disakiti, atau mungkin juga pernah gagal untuk beberapa hal, dan juga mungkin punya pengalaman buruk di masa muda sehingga dia mendiskreditkan segala sesuatu yang berkaitan dengan anak muda. Tetapi ya seperti kita saksikan, kira-kira Mas Butet dengan orang tua yang satu ini lagi di mana? Kok tidak memberi reaksi atau respon apa-apa lagi pasca debat cawapres kemarin? Apakah karena malu sehingga ngumpet, ataukah ada faktor lain? Atau jangan-jangan sudah stroke barangkali ya? Silakan komen jika ada yang tahu di mana keberadaan Mas Butet dan orang tua yang satu ini. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Dokter berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Mahfud MD mati kutu ditanya ini sama Gibran. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Kemudian ideologinya bagaimana? Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple, mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Nah, keraguan Mas Butet
bahwa seorang anak usia 35 tahun harus berhadapan dengan profesor akan habis digilas, diinjak, ternyata malah kebalik. Ternyata seorang anak usia 35 tahun dapat membungkam seorang profesor hukum. Makanya jadi orang kalau sudah tua harus memberi support kepada orang-orang muda. Kalaupun tidak memberi support, ya cukup diam sajalah, jangan berkomentar untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan anak-anak muda. Nyatanya seperti hasil debat Cawapres kemarin. Disitulah Mas Butet terbungkam, ya, bagaimana Gibran mampu meladeni Profesor Mahfud dan juga Cak Imin, dan bahkan Prof Mahfud kelihatan juga belepotan ketika ditanya oleh Mas Gibran, apakah ini yang diandalkan oleh Mas Butet? Mudah-mudahan Mas Butet bisa buat lagi statement di VT ataupun juga di berbagai media sosial. Jangan berkuar-kuar sebelum debat Cawapres, tetapi hasil debat Cawapres Anda tidak berkuar-kuar lagi. Selamat pagi, Mas Butet. Gimana 2 hari ini? Ternyata apa yang diucapkan Mas Butet soal bagaimana seorang profesor membantai seorang anak dalam tanda kutip kemarin sore ternyata tidak terbukti, dan malah sebaliknya anak itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ini kan sebenarnya cuma peribahasa Mas Butet dari bahasa Jawa, jan motan keno kiniro. Orang itu nggak bisa dikira-kira gitu. Apa yang kita kira kurang ternyata lebih, apa yang kita kira lebih ternyata kurang, buruk ternyata baik gitu. Makanya Mas Butet, kembalilah ke habitatmu sebagai seorang budayawan, bukan sebagai seorang petugas partai yang hanya mengenal kalah dan menang, kawan dan lawan, yang oleh guru kita disebut peradaban yang dangkal. Pulanglah. Tuh Mas Butet diajak pulang ya. Anda seorang budayawan, lebih baik jadi budayawan daripada jadi seorang yang namanya petugas partai ya. Kalau menjadi seorang budayawan, ya dia akan melihat segala sesuatu itu baik, indah semuanya. Bukan malah menyindir ada orang muda yang mau tampil untuk menjadi calon pemimpin. Harus menjadi seorang budayawan sejati, mampu memberikan dukungan kepada siapapun itu dengan melihat kacamata yang lebih rileks, yang lebih fleksibel, bukan terpaku pada salah satu kubu atau salah satu partai sebenarnya. Masya Allah, perdebatan Mahfud MD Muhaimin tidak paham apa yang dimaksudkan Mas Gibran yang terhormat. Dia mengatakan peningkatan pajak. Mahfud dan Muhaimin mengatakan sudah jelas meresahkan masyarakat meningkatkan pajak. Maka dijawab bikin si Gibran, kebun binatang itu bukan binatang yang diburu di kebun binatang tersebut, tapi kebunnya diperluas, diperbesar. Maknanya bisa berkembang biak dengan besar dan leluasa. Maksud si Gibran begitu. Arti kata tersebut daripada ternak yang di kebun binatang, bukan pajaknya dinaikkan, tapi pengusahanya dikembangkan. Otomatis pendapatan lebih besar. Biasanya UKM-nya 1.000, dibikin jadi 20.000. Pengusahanya biasa 1.000, bikin 30.000. Otomatis pendapatan negara menjadi besar. Itunya maksud Mas Gibran. Wajarlah Surya Paloh mengasih nama paslon tersebut Muhaimin, paslon botol, alias bodoh dan tolol. Tidak mengerti apa maksud yang dimaksudkan Gibran. Jangan berburu di kebun binatang tersebut yang diburu. Arti kata kebunnya diperluas, sudah jelas arti kata tersebut diperluas, maka hewan tersebut bisa berkembang biak dengan leluasa, dengan banyak. Biasanya gajahnya 2 ekor bisa menjadi 200 ekor, harimau-nya 10 ekor bisa menjadi 2.000 ekor. Itunya maksud daripada Gibran tersebut. Tapi Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar tidak mengerti arti bahasa si Gibran tersebut. Aku nan tua begini, nan tak sekolah, maksud si Gibran saya dan tahu dan tujuan makna perkataan tersebut. Perkataannya tersebut bukan pajaknya dinaikkan, tapi orang yang pajak itu diperluas. Biasanya pengusaha itu ada 100, dibikin 50.000. Nah, pedagang itu biasanya 500, dibikin 500.000. Itunya maksud si Gibran tersebut. Tapi dua paslon tersebut tidak mengerti sama sekali. Maka ribut mereka kalau dinaikkan pajak, ditingkatkan pajak, otomatis meresahkan masyarakat. Si Gibran sampai menggelengkan kepala. Memang dua paslon tersebut memang betul sesuai dengan namanya
botol, bodoh dan tolol. Sesuai yang diberi nama bikin Surya Paloh dari Partai Nasdem. Partainya sendiri yang mengangkat paslonnya, paslon botol. Wajar dengan peribahasa tersebut yang dimengerti orang banyak, mereka berdua pun tak mengerti. Luar biasa perdebatan presiden yang dikuasai oleh Bapak Gibran, 1000% dikuasainya, mulai dari kuasaan panggung, pemanggungannya, dan pembicaraannya tanpa teks. Dia bicara pidato tanpa tes, dengan berkata dengan hati dan nurani dengan otaknya. Luar biasa. Baik sahabat sekalian, sepertinya opa atau kakek yang satu ini cukup paham tentang tax ratio atau juga tax ratio dan juga kenaikan pajak ya. Menurut opa ini atau kakek tua ini yang mengambil ilustrasi dari yang dibuat atau analogi yang dibuat oleh Mas Gibran, bahwa jangan berburu di kebun binatang, tetapi kebun binatangnya diperluas sehingga ya binatang itu bisa berkembang biak dengan leluasanya. Hal itu untuk bisa menjelaskan antara tax ratio dan juga kenaikan pajak. Jadi menaikkan tax ratio itu artinya bahwa rasio pajaknya itu harus dinaikkan, bukan kenaikan pajaknya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Mas Gibran dengan sangat bagus, namun kurang dipahami oleh Prof. Mahfud. Nah, disinilah bukti bahwa menjadi profesor ya untuk bidang hukum, tapi kalau untuk ekonomi kita harus mengakui kelebihan orang lain, karena kita tidak bisa menjadi profesor di segala bidang. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, kuwi tet nang diraimu saiki ora mecungul tae. Apa iku profesormu iku? Profesor dan dokter yang dijejak karo mahasiswa biasa. Tet kacamatamu kuwi gendhen tet. Rini kon gak komentar ning TikTok tet butet kuwi apa kuwi ngremeno arek wingi sore kuwi ya apa saiki Baik ya, Pak Butet seorang budayawan sebenarnya harusnya dihargai dan dihormati. Tetapi karena perkataannya selalu menganggap remeh orang lain, hasil akhirnya netizen pun membalasnya dengan ya cara seperti tadi. Ya, harusnya tidak pantas untuk diberikan kepada Mas Butet, tetapi Mas Butet sendiri yang merendahkan dirinya sehingga netizen boleh berkomentar seenaknya seperti tadi. Pak Mahfud repot kan berdebat dengan anak kecil, mau adu gagasan hanya punya retorika, mau adu ilmu nggak selevel, mau adu pengalaman baru punya dikit, ujung-ujungnya nanti adu mulut, terus dia baper, terus dia lapor bapaknya, ujung-ujungnya nanti malah orang tua yang bertengkar. Repot Pak Mahfud. Tidak seperti itu juga ya Pak. Tidak seperti itu juga seorang anak kecil yang adu mulut, baper dan lapor orang tuanya. Tidak demikian untuk Mas Gibran. Buktinya tanpa orang tua pun Mas Gibran bisa melibas, bisa membantai orang-orang tua, orang-orang profesional yang boleh dikatakan profesor pun dibantai. Jadi bukan tipikal seorang Gibran yang merengek-rengek ke orang tuanya hanya karena adu mulut seperti yang disampaikan tadi. 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, ini yang dulu bilang orang 35 tahun lawan profesor diketawain sama Butet budayawan ini. Ternyata berbanding terbalik bos, Gibran sangat menguasai debat dan memenangkan debat. Bahkan pertanyaan-pertanyaannya sulit dijawab oleh kedua pasangan capres yang lain. Jadi tuduhan Pak Butet ini tidak benar. Gibran ternyata pintar debat, visi misinya bagus, ngomongnya lancar, dan rakyat semua tahu semalam yang menangkan debat adalah Gibran. Ini menurut saya ya sudah selesai ini, Gibran yang menang. Mantap. Ya mudah-mudahan Mas Butet juga bisa menonton debat tersebut ya. Tetapi sangat disayangkan sampai detik ini belum berkomentar terkait hasil debat ini. Besar harapan ya omongan yang enak meragukan ini juga bisa dibuat ulang. Mungkin mengklarifikasi atau juga malah menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan, sama seperti ya para pendukung dari paslon lain yang mencari-cari kesalahan Mas Gibran selama debat dengan ada istilah SGA,
hilirisasi digital, hal-hal lain yang mungkin bagi mereka itu adalah hal baru, dan juga mencari celah. Karena memang Mas Gibran pada waktu debat itu tampil nyaris sempurna. Mungkin Mas Butet juga lagi mencoba menonton ulang-ulang kembali video tersebut dan akan mencari celahnya di mana untuk ia komentari lagi. Sebagai bentuk klarifikasi dan juga ya setidaknya supaya tidak terlampau malu hanya karena meragukan dan hasilnya beda seperti yang diharapkan. Ketika lo underestimate orang lain, ternyata di luar ekspektasi lo. Lucu, ngakak guys. Ada salah satu politikus yang benar-benar underestimate Gibran tentang pengalaman, perbandingan antara pengalaman yang sudah puluhan tahun dengan yang 2 tahun. Dan serius ya, cara dia ngomong itu benar-benar merendahkan banget, sangat-sangat merendahkan seorang Gibran. Setelah debat cawapres, ternyata di luar ekspektasinya. Wow, ternyata si Gibran bahkan bisa menyamai seorang profesor. Makanya jangan suka ngerendahin orang, jangan suka merendahkan orang lain. Tidak boleh. Anaknya Pak Jokowi kok diremehkan. Darahnya Pak Jokowi kan ngalir sama Gibran. Wajar dong, dia pinter banget. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari seorang netizen yang menertawakan kembali anggapan orang-orang hebat yang katanya hebat, yang meragukan Mas Gibran, bahkan ya seolah-olah merendahkan Mas Gibran. Ternyata hasilnya seperti yang kita ketahui bersama. Dan orang-orang itu ada yang nyungsep, ada yang tampil lagi di media sosial tetapi ya untuk mencari-cari celah kesalahan dari Mas Gibran, dan akan ada yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu nyontek, bahkan tidak sedikit pula yang memfitnah bahwa Mas Gibran menggunakan earphone untuk ada pembisik dan lain sebagainya. Memang di mana-mana kalau orang hebat yang sudah dibenci, yang tidak disukai lagi, orang akan mencari-cari kesalahan, kekurangannya ada di mana. Tetapi Tuhan sendiri yang tahu, dan kalau memang Tuhan sudah merestui, siapapun dia tidak akan bisa menghalangi. Oleh karena itu ditunjukkan saat tampil dalam debat, orang yang terlalu di underestimate atau terlalu diragukan justru tampil gemilang dan luar biasa. Carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan yang gini ya, kalau dibahas masalah food estate sebenarnya agak nggak nyambung gitu dengan carbon capture storage. Carbon capture storage atau CCS ini itu kan teknologi untuk pengelolaan limbah karbon ya. Dalam artian limbah karbon ini diolah supaya menjadi pure karbon dioksida yang nantinya juga bisa akan dikembangkan dan digunakan kembali sebagai sumber energi elektrokimia, dan juga bisa jadi salah satu istilahnya solusi untuk polusi yang ada di perkotaan. Kalau masalah food estate kan jatuhnya dibandingkan dengan sebuah teknologi kan nggak nyambung gitu. Bahasin teknologi tapi yang dibahas nebang hutan. Jadinya jujur aja, kalau saya dari kacamata saya melihat tanggapannya si bapak tadi itu kayak apa ya, orang yang tidak tahu tapi tidak mau mengakui ketidaktahuannya, justru melemparkan pendapat yang berlawanan dengan apa yang menjadi ketidaktahuannya. Kalau saya sih ngelihatnya satu lagi begini, kalau kita sebagai orang yang lebih senior, katakanlah seperti itu, mungkin seorang junior itu lebih mengerti akan sesuatu inovasi baru. Kita itu bukan harus mencela ketahuannya dia, kepahamannya dia tuh jangan kita celah, tapi kita pelajari juga supaya kita ikutan bisa paham dengan inovasi baru yang muncul gitu loh. Jadi kita juga harus terus belajar, nggak berarti kita sudah senior terus kita stuck nggak belajar dan nggak ngikuti inovasi yang baru. Kalau kayak gitu ya kita nggak akan bisa berkembang lah istilahnya seperti itu. Jadi intinya sih itu aja, dalam artian juga kalaupun mau campaign atau kampanye, saya rasa tidak perlu saling ngenyek, saling nyinyir, saling ini aja lah, saling melemparkan sesuatu yang positif aja lah,
supaya kondisi itu jadi kondusif dan semuanya tuh tidak akan ada dampak ribut-ribut dan negativity itu ada gitu loh. Baik sahabat sekalian, ternyata seorang Sekjen Partai PD Perjuangan, Pak Hasto, tidak paham ya apa yang ditanya terkait dengan carbon capture rusak. Malah ia katakan bahwa carbon capture rusak justru karena food estate-nya Pak Prabowo. Dan tadi ada seorang netizen mencoba untuk meluruskan bahwa carbon storage itu atau carbon capture itu adalah keterkaitan dengan teknologi. Sedangkan food estate itu ya terkait dengan penebangan hutan dan lain sebagainya. Sehingga ini memang dua hal yang berbeda karena berbicara teknologi dan juga penebangan hutan. Sehingga ya kita harus akui bahwa memang istilah-istilah sekarang mungkin lebih banyak dikuasai orang muda. Tetapi orang-orang tua bukan berarti untuk ya tinggal diam dan tidak belajar. Tetapi justru orang tua harus bisa mengimbangi itu dengan ya kalau hal-hal itu sifatnya baru dan dipahami anak muda harusnya dipelajari juga agar jangan sampai ya ketinggalan atau out of date dari setiap perkembangan yang terjadi. Dan itu buktinya seorang sekjen partai besar pun ya bisa keliru untuk menerjemahkan itu. Ternyata Rocky Gerung betul ya. Tapi kalau nebak saya Rocky Gerung salah terus. Dulu waktu saya pertama diangkat jadi Menko Polhukam, muat dia marah-marah, apa itu, nggak capable, nggak ini. Paling lama kalau ada reshuffle paling lama 8 bulan dia di reshuffle pertama katanya. Ini udah 4,5 tahun. Reshuffle sudah berkali-kali, saya enggak tuh. Itu saya bilang, Mas Rocky, Anda salah loh, saya kan hanya manas-manasi Anda biar bekerja, gitu aja jawabannya. Sama sekarang dia memprovokasi saya. Besok Pak Mahfud tuh takut debat dengan Mas Gibran karena dia anaknya presiden gitu. Memprovokasi, salah lagi dia. Baik sahabat sekalian, itu pernyataan dari Pak Mahfud yang menertawakan Rocky Gerung yang menganggap dirinya takut untuk berdebat dengan Gibran. Dan bahkan Pak Mahfud mengungkapkan bahwa pernah dulu Rocky juga menyebutkan bahwa Pak Mahfud terpilih menjadi Menko Polhukam juga dikatakan bahwa itu paling kuat 8 bulan akan direshuffle. Dan ternyata sampai 4,5 tahun beliau tidak direshuffle. Bahkan reshuffle sudah berulang-ulang, Pak Mahfud tetap sebagai Menko Polhukam. Sehingga Pak Mahfud pun ya menyampaikan bahwa setiap omongan Rocky Gerung itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dipercaya. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming adalah sosok yang berpengalaman dalam hal debat dibanding 2 cawapres lainnya. Jarod menyebut Gibran adalah satu-satunya kandidat cawapres yang pernah mengikuti debat saat maju sebagai calon wali kota Solo. Sementara, meski sudah memiliki lebih banyak pengalaman di bidang politik, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD tak memiliki pengalaman seperti Gibran. Menurut Jarod, sosok Gibran tidak boleh diremehkan dalam hal debat cawapres yang akan digelar pada Jumat 22 Desember 2023. Berbeda dengan debat capres yang dilakukan di kantor KPU, debat perdana cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center. Debat kali ini akan mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Euforia masyarakat akan debat cawapres cukup tinggi, mengingat pencalonan Gibran sebagai pasangan Prabowo Subianto sempat menuai kontra di sejumlah pihak. Gibran yang baru terjun di dunia politik praktis selama 2 tahun, dianggap kurang berpengalaman jika dibanding 2 cawapres lainnya. Meski demikian, tak sedikit pula yang meyakini bahwa Gibran mampu menyaingi 2 cawapres lainnya, melihat dari kinerjanya sebagai wali kota selama ini. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan sebuah pemberitaan yang bagaimana tentang seorang Jarod Saiful Hidayat yang juga adalah salah satu pengurus DPP Pusat Partai PD Perjuangan,
yang jauh sebelum debat cawapres itu terjadi, beliau sudah menganalisa bahwa Gibran akan tampil luar biasa. Kenapa? Karena Gibran memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh Prof. Mahfud maupun juga Cak Imin. Karena Gibran adalah salah satu kepala daerah. Jadi kalau terkait dengan topik atau tema debat nanti itu hampir semuanya sudah pernah dilakukan oleh Gibran. Beda dengan Prof. Mahfud maupun juga Cak Imin. Dan ternyata dugaan dari Jarod tersebut benar-benar terjadi. Dan itu berita ini disiarkan atau disampaikan jauh sebelum debat cawapres terjadi. Tetapi ternyata hasilnya seperti yang dianalisa oleh Jarod Saiful Hidayat tersebut. Sehingga beliau mengatakan bahwa Mahfud MD dan Cak Imin itu tidak punya pengalaman seperti Gibran, yaitu menjadi kepala daerah. Sehingga jangan meremehkan seorang Gibran yang sekalipun anak kecil, ada yang bilang anak haram konstitusi, ada yang sebut anak ingusan, ada yang katakan dia sebagai samsul, asam sulfat, segala macam, belimbing sayur, dan lain-lain. Ternyata justru tampilannya mampu mengalahkan orang-orang hebat yang selama ini mungkin merasa dirinya lebih hebat dari Mas Gibran. Saya titip sama Pak Prabowo lihat Pak Hasim nih. Kita nggak bisa sekedar reformasi. Kita nggak bisa sekedar incremental reform. No, big no. Saya mau keluar dari partai yang sudah saya geluti selama 20 tahun. Saya cuma ingin dapat ganti rugi dari situ. Saya cuma ingin dapat satu kompensasi dari Pak Prabowo. Saya meninggalkan partai yang sudah saya ikuti kampanyenya sejak kelas 6 SD. Kompensasinya satu, Pak Prabowo melakukan transformasi. Transformasi artinya seluruh aspek kehidupan. Gak ada yang disisakan. Sorry, ya bisnisnya. Contoh, ini Mas Erwin sering bicara ekonomi, benar. Tapi mungkin saya harus ingatkan pada Mas Erwin, ada satu prinsip ekonomi yang berubah total. Kita, mungkin anak ekonomi tahu ya, ada namanya prinsip kelangkaan, scarcity. Satu benda, pasokannya banyak, permintaannya sedikit, maka harganya murah. Pasokannya sedikit, permintaannya banyak, harganya mahal. Dengan ada AI, kita memasuki sebuah era baru yang manusia belum pernah ngalamin. Namanya era of abundance, era keberlimpahan. Informasi berlimpah, makanan berlimpah, ruang berlimpah sampai ruang digital, apapun serba berlimpah. Terus gimana dong manusia menghadapi keberlimpahan? Totally kita harus mengubah paradigma kita, pendidikan kita, kurikulum kita harus diubah. Pertumbuhan sekarang serahkan pada mesin, serahkan pada AI, serahkan pada robot, serahkan pada machine learning, serahkan pada 3D printer. Tugas manusia satu, tugas etiknya membagi keberlimpahan itu secara setara, keadilan. Tugas ideologis, keadilan serahkan pada manusia, pemerataan serahkan pada manusia, pertumbuhan itu urusan mesin. Mereka jauh lebih cepat, lebih produktif. Itu butuh revolusi pendidikan, butuh revolusi kebudayaan, butuh revolusi ekonomi. Kalau Anda agak suka kata revolusi, ganti dengan kata transformasi. Jangan reformasi. Itu saja kompensasi saya dari Pak Prabowo. Saya cuma minta lakukan transformasi, bukan sekedar reformasi. Ya, terima kasih. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama bagaimana seorang Bambang Sujatmiko yang rela keluar dari PDIP dan minta kompensasi ke Prabowo. Tetapi justru kompensasi yang dia minta ke Prabowo bukan berupa uang, jabatan, harta yang diberikan untuk dirinya, tetapi yang dia minta adalah soal transformasi dan berbagai hal yang sudah ia bahas dan ia bedah dalam kesempatan seperti yang kita tonton dalam video tadi. Dan itu hal luar biasa. Dan pernah ada satu kesempatan Dian Pitupulu sampai menegur Bambang Sujatmiko karena keputusannya hengkang atau keluar dari Partai PD Perjuangan. Mungkin menurut Bambang ini ideologinya sudah berbeda dan ia baru temukan dalam diri sosok seorang Prabowo Subianto, sehingga dia rela keluar dari Partai PD Perjuangan, tetapi tetap dengan syarat akan meminta kompensasi ke Prabowo sesuai dengan apa yang ia sampaikan dalam video barusan. Saya hadir di situ. Pak Mahfud tidak bilang asing. Pak Mahfud mengatakan bahwa semua di dalam IKN itu masih dibayar oleh APBN, belum ada investasi. Itu kata-katanya.
Jadi Metro TV harus cek lagi ulang itu ya. Nah kemudian Mas Gibran bilang keliru Pak Mahfud karena perusahaan investasi lain sudah masuk. Memang benar. Agus Sedayu Group, kemudian Maya Pada, Agus Sedayu Group kan hotelnya udah sekarang sudah mencapai 45% untuk bintang 5. Dan Agustus depan sudah resmikan. Kemudian rumah sakit, kemudian beberapa sport center, semua sudah mencapai. Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih sekitar 50 triliun. Tapi kan itu infrastrukturnya kan kita harus selesai. Jadi klaster pertama kebijakan kami adalah memprioritaskan investasi dari dalam negeri. Mereka akan masuk di klaster kedua. Klaster kedua sudah masuk. Jadi keliru juga sekali lagi apa disampaikan oleh senior saya itu. Mungkin Pak Mahfud kan senior saya di HRD, senior saya di kabinet. Nah mungkin tim suksesnya yang nggak memberi baik, mungkin Metro TV juga nggak kasih berita bagus sekali. Padahal Metro TV waktu saya kunjungan ke ke IKN kan ada waktu itu meliput groundbreaking beberapa investasi yang masuk. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi Pak Bahlil yang memberikan pernyataan terkait terkait debat kemarin, di mana Prof Mahfud mengatakan bahwa belum ada investor yang masuk ke IKN. Tetapi Mas Gibran mengatakan atau menyampaikan agar Prof Mahfud bisa Google ya, bisa buka di Google untuk cari tahu apakah benar tidak ada atau ada. Dan justru Prof Mahfud menantang Mas Gibran dengan memintanya untuk menyebutkan cukup 1 atau 2. Dan Mas Gibran pun mengatakan di situ ada Agung Sedayu Group, ada Maya Pada Group dan lain-lain. Dan itu nyata dan benar adanya. Dan hal tersebut disampaikan atau diamini oleh Menteri Investasi. Sehingga kalau memang apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud tidak ada, mungkin saja dugaan dari Menteri Investasi kita ini benar bahwa Prof Mahfud mungkin selalu mengkonsumsi berita-berita hoax terkait IKN yang disampaikan oleh para pendukungnya, atau juga mungkin diberikan sumber atau informasi yang kurang pasti atau tidak pas terkait IKN. Karena mungkin pandangan banyak orang IKN sudah tidak bagus menurut mereka yang tidak support kembali terhadap program yang dijalankan oleh Pak Jokowi, sehingga konsumsinya menjadi lebih negatif, lebih banyak negatifnya. Sehingga ketika disampaikan oleh Mas Gibran bahwa pembangunan IKN hanya 20% dari APBN, selebihnya adalah dari investasi dari para investor, di situ membuat Prof Mahfud kaget bahwa sampai saat ini setahu dia belum ada. Ternyata sudah banyak investor yang masuk ke IKN. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Nah ini penjelasannya. Kenaikan pajak dan rasio pajak ya. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Jadi begini ya teman-teman, sebenarnya apa itu tax ratio dan apa maknanya? Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto alias PDB nominal dari suatu negara. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak dari suatu negara. Tax ratio ini juga berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah kita dapat membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Karena semakin tinggi nilai tax ratio suatu negara, maka pemerintah negara tersebut lebih dapat mengandalkan APBN mereka untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi tax ratio, maka tingkat ketergantungan negara kita terhadap pembiayaan melalui pinjaman atau hutang luar negeri akan semakin berkurang. Makanya dari penjelasan Gibran dalam debatnya itu kan sebenarnya jelas sekali
ketika dia mengatakan kepada Pak Mahfud bahwa antara tax ratio dan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Itu memang benar. Orang-orang yang studi ekonomi tentu akan langsung mengetahui itu. Sementara Pak Mahfud itu tidak mengerti. Ya, beliau ini memang pakar hukum, tapi pakar hukum kan belum tentu ngerti ekonomi. Sementara Gibran ya memang dia sekolahnya ekonomi. Makanya dia lebih mengerti apa perbedaan pajak dan tax ratio pajak itu. Gini sederhananya, makanya kalau kita lihat kenapa Gibran membuat analogi kita tidak sedang berburu di dalam sebuah kebun binatang. Ibaratnya begini, kalau kita kepingin negara kita keluar dari status sebagai negara berkembang dan kita ingin menjadi negara kaya, ya memang kita harus menciptakan tax ratio kita harus tinggi. Makanya Gibran pasang target untuk menaikkan tax rasionya ke 23%. Meningkatkan tax ratio di sini itu bukan berarti meningkatkan pajak. Sementara Pak Mahfud ngertinya seperti itu. Dia ngertinya bahwa Gibran ingin meningkatkan pajak. Nah, inilah salah paham dari Pak Mahfud. Sementara yang dimaksudkan oleh Gibran bahwa tax ratio itu adalah perbandingan penerimaan pajak di negara kita. Artinya saat ini sumber-sumber yang bisa digunakan negara untuk memungut pajak itu masih sangat terbatas. Sehingga apa yang terpikirkan di dalam benak Gibran adalah sebuah solusi cerdas. Kita tidak bisa terus-terusan menaikkan pajak bagi rakyat, tetapi kita justru harus menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Kita harus menggemukkan hewan-hewan yang ada di dalam kebun binatang ya, analoginya. Itu artinya kita harus menciptakan berbagai lapangan kerja. Makanya Gibran mendukung hilirisasi agar sumber pendapatan negara lewat pajak nanti itu juga bisa banyak. Nah, ketika lapangan pekerjaan ini sudah terbuka sangat banyak, maka ini akan memungkinkan negara untuk memungut pajak lebih luas lagi. Inilah yang dimaksud meningkatkan tax ratio pajak. Memang solusinya adalah menciptakan berbagai lahan baru, berbagai lahan pekerjaan baru yang nantinya kemudian bisa digunakan oleh negara untuk memungut pajak. Dan pajak di sini harus disikapi oleh rakyat sebagai bentuk gotong royong kita untuk membuat negara kita maju, bukan sebaliknya. Mau menghindari pajak, masa lu mau enak-enak aja hidup di negeri ini, mengharapkan negara membuat semua fasilitas enak-enak, terus lu mau menikmati semua itu gratis tanpa biaya? Ya nggak bisa begitu dong. Makanya lihatlah pajak itu sebagai kewajiban kita. Kalau saat ini kalian merasa pajak kita itu masih tinggi, itu sebabnya menaikkan rasio pajak. Itu artinya ada kemungkinan ketika sumber pendapatan negara dari berbagai sumber yang diciptakan itu memungkinkan ya bahwa pajak-pajak kita selama ini tuh akan turun nantinya. Kenapa bisa turun? Karena sumber negara sudah banyak. Ngerti kan? Kalau sampai kalian juga masih nggak ngerti penjelasan yang paling sederhana ini, ya saya nggak ngerti lagi mau bilang apa nih buat kalian-kalian yang memang ya susah banget diajak untuk maju. Ya kalau saya sendiri sih satu poin nih buat Mas Gibran, anak kecil yang dijuluki belimbing sayur ini ternyata punya pemikiran cerdas yang saya sendiri sampai geleng-geleng kepala, bahkan mind blowing dengan ide dari Gibran untuk menaikkan rasio pajak. Ingat sekali lagi ya, menaikkan rasio pajak itu berbeda dengan menaikkan pajak. Menaikkan rasio pajak artinya negara akan membuka berbagai sumber pendapatan negara lewat terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Makanya kan di situ Gibran ngotot agar ekonomi terus berkembang, UMKM-nya juga harus terus dikembangkan. Nah, di sini main poinnya, ketimbang berpikir untuk meningkatkan pajak dari masyarakat, Gibran dan Prabowo lebih berpikir untuk menciptakan berbagai peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru. Barulah kemudian mereka akan memungut pajak jika pertumbuhan ekonominya berjalan sesuai yang diharapkan nanti. Baik sahabat sekalian, memang penjelasan sangat mendetail ya dari seorang netizen tadi, mau menggambarkan kepada kita sekalian bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mas Gibran dalam debat tersebut itu sangat tepat, bahwa antara tax ratio, menaikkan tax ratio dan menaikkan pajak itu berbeda. Sehingga analogi Mas Gibran yang mungkin bagi banyak orang yang karena tidak tahu sering dibuat meme atau juga dibuat dalam bentuk editan video yang seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu salah atau keliru. Tetapi lagi-lagi Mas Gibran tampil luar biasa karena ini pembahasan soal ekonomi. Bagaimana dia menganalogikan tentang tax ratio pajak dan kenaikan pajak. Dia menganalogikan bahwa kita tidak boleh berburu di kebun binatang. Itu artinya bahwa kita jangan sampai memeras masyarakat atau rakyat kita yang sementara berusaha saat ini. Tetapi bagaimana kebun binatangnya diperluas sehingga ya mungkin binatang-binatang ada dalam bisa gemuk, bisa sehat dan bisa berkembang biak dan leluasa.
dan dengan demikian maka rasio pajaknya itu akan meningkat, dan dengan demikian maka potensi untuk bisa membiayai biaya dalam negeri atau dalam negara ini bisa semakin lebih sempurna. Dan dengan demikian bukan tidak mungkin suatu ketika negara sudah bisa membiayai hidup dengan baik, pajak bisa diturunkan, tetapi bukan menaikkan pajak. Dan ini yang mungkin salah paham atau gagal paham yang dialami oleh Profesor Mahfud MD. Memang beliau profesor tapi bidang hukum, sedangkan ekonomi ya apa yang disampaikan Mas Gibran benar, karena memang Mas Gibran orang ekonomi. Dan lagi-lagi Mas Gibran memberikan penjelasan dengan sangat-sangat teliti dan luar biasa bahwa kita tidak sedang berburu di kebun binatang, tetapi memperluas kebun binatang itu. Ini penjelasan yang sangat-sangat masuk akal dan dijelaskan dengan sebaik mungkin, tentu rakyat Indonesia juga akan paham. Oleh karena itu, jangan sampai rakyat Indonesia diberikan informasi hoax bahwa seolah-olah Gibran ketika akan jadi presiden maka pajak akan dinaikkan besar-besaran. Itu sangat keliru, karena yang dimaksudkan Gibran adalah tax ratio-nya. Tax ratio itu harus dinaikkan. Artinya rasio pajak itu dinaikkan, bukan dinaikkan pajaknya. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami, sehingga dengan video ini juga paling tidak bisa memberikan penjelasan kepada kita sekalian untuk bisa memahami bahwa Mas Gibran menyampaikan dalam debat itu bukan untuk memalak rakyatnya sendiri, tapi justru untuk memperluas usaha, memperluas lapangan pekerjaan. Karena dengan demikian potensi pajak itu ada, maka bukan tidak mungkin suatu ketika kita akan mengalami namanya penurunan pajak, dikarenakan negara sudah mampu membiayai diri sendiri dan tidak akan tergantung lagi dengan pihak luar dalam bentuk pinjaman. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan video kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat menonton video ini, silakan ditonton. Dan juga yang belum memberikan dukungan terhadap video ini atau terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan saya tetap berharap agar sahabatku sekalian juga yang mungkin pingin request video-video apa saja yang akan kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.